Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja menghayati, menganalisis, menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senyampang kita berada di bulan kemerdekaan Agustus tahun 2023, kita berbicara kembali prinsip yang dianut oleh demokrasi dan prinsip yang telah diterapkan oleh pendiri bangsa yang kami sebut dengan hikmatokrasi. Sekedar mengingat, merefresh kembali, menghangatkan kembali pemahaman kita bahwa jika kita coba secara sederhana untuk menarik simpul dari demokrasi, setidaknya ada 7 hal. Yang pertama adalah pemerintahan yang berasal atau dari rakyat. Kemudian pemerintahan itu dilaksanakan oleh rakyat, dan pemerintahan suatu negara juga untuk rakyat. Itu adalah 3 hal yang sangat umum. Kemudian yang keempat, tak kalah umum, suara rakyat adalah suara Tuhan. Yang kelima, berbasis partai massa. Yang keenam, mobilisasi massa menjadi tren yang sangat menonjol. Dan yang ketujuh, kebenaran diperoleh dari suara mayoritas. Jadi lengkap sudah. Kalau kita berbicara demokrasi, maka di dalam demokrasi itu sama sekali, jika kita harus jujur pada diri kita sendiri, jujur dalam membaca, menganalisis sejarah peradaban kerajaan Nusantara, kerajaan atau kesultanan Nusantara, sampai dengan didirikannya Republik Indonesia, maka kita tidak menemukan dari oleh untuk rakyat, 1, 2, 3, suara rakyat, suara Tuhan, kemudian partai berbasis massa mewakili di dalam BPUPK, kemudian yang keenam, mobilisasi massa, tidak pernah ada. Jadi mobilisasi massa itu massa digiring untuk mengikuti isu-isu politik yang digulirkan oleh para petinggi partai, tidak demikian. Kemudian juga tidak menganut kebenaran itu diwujudkan dalam suara mayoritas yang ditandai di dalam sistem pemerintahan demokrasi dengan voting. Dan kita juga melihat sisi lain, kita sederhanakan 7 hal juga di dalam hikmatokrasi. Jadi sekali lagi, hikmatokrasi memang belum pernah ada istilah itu sebelum kami menggagas. Sebelum kami menyampaikan, tidak ada istilah hikmatokrasi. Karena itu kalau kami mencari bersama mahasiswa, beberapa tahun, paling tidak sejak kami gulirkan di tahun 2014 insya Allah, tidak ada satu kata hikmatokrasi di dalam terminologi keilmuan, apalagi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jadi kamilah yang menamakan, yang menggali dari proses perjalanan kemerdekaan Indonesia, kemudian proses yang dipenuhi, yang syarat dengan nilai-nilai luhur, berhikmat kepada Tuhan, mengindahkan aspirasi,
masyarakat atau bangsa Indonesia yang dengan gagahnya ditetapkan melalui kebangkitan nasional yang bernama Sumpah Pemuda, itu realitas ya. Satu tanah air, satu bangsa, satu tanah air, menjunjung bahasa persatuan Indonesia itu jelas. Yang lain masih belum jelas ya. Jadi kalau kami dulu pernah mengatakan embrio nasionalis itu diawali dari Syarikat Dagang Islam tahun atau bulan November, insya Allah tanggal 16 November 1905 ya, itu adalah embrio berorganisasi, dan itu bisa dikatakan cikal bakal dari partai politik yang ada di Indonesia. Karena nanti pada gilirannya Syarikat Dagang Islam itu menjadi Syarikat Islam, dan Syarikat Islam itulah yang mengikuti proses elektoral, proses pemilihan umum di tahun-tahun pertama Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara yang kami cintai, bagaimana dengan hikmatokrasi? Kami melihat, kami memotret data berdasarkan data dokumentasi, ya, mulai dari perjalanan yang diabadikan oleh Bung Karno di dalam karyanya atau kumpulan karya Di Bawah Bendera Revolusi, ada Sarinah, ya, ada Indonesia Menggugat jauh sebelum itu, kemudian kita sampai pada naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kita melihat Pancasila secara yuridis, konstitusional, dan filosofis, karya Ahmad Fauzi, Sri Wahyuningsih, dan kawan-kawan, ya. Kemudian kita bisa melihat juga karya Profesor Darji Darmo Laksono, mohon maaf, Profesor Dr. Darji Darmo Diharjo, ya, tentang Pancasila, ya. Nah, semuanya itu jika kami satukan dalam bentuk kata, semua menuju pada berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan itulah yang kami sebut dengan sistem pemerintahan hikmatokrasi, didasarkan pada Pancasila. Karena itulah kemudian kalau kami harus membuat bagan sederhana, ya, kita urutkan, maka kewenangan berasal dari amanah Allah. Jadi ini sangat-sangat Indonesia sekali, sangat Pancasila sekali. Kami sebut sangat Indonesia, sangat Pancasila karena apa? Karena kemerdekaan yang merupakan hak segala bangsa, dan oleh sebab itu segala bentuk penjajahan di muka bumi harus dimusnahkan karena tidak sesuai dengan pri keadilan dan pri kemanusiaan. Maka disusul dengan kata-kata yang sangat indah, bijak sekali, yakni adalah bahwa berkat rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia merdeka karena didorong oleh keinginan luhur para tokoh-tokoh bangsa yang berjuang mulai dari perang kemerdekaan, ya, sampai dengan perang kemerdekaan tahun 1947-1949. Ya. Jadi kemenangan merupakan amanah dari Allah, itu bagi orang-orang Islam sangat sesuai sekali dengan petunjuk Allah yang diabadikan di dalam Al-Quran surah ketiga atau Ali Imran ayat 26, bahwa segala kewenangan, segala kekuasaan berbentuk kerajaan, kesultanan ataupun republik, ya, semuanya itu adalah karena amanah Allah. Ada amanah Allah yang diizinkan biidznillah, ada amanah Allah yang biridillah. Yang diizinkan itu adalah lahirnya demokrasi dengan pilar yang disusul jauh setelah demokrasi, yakni adalah partai politik massa abad ke-14. Ya. Dan partai politik massa itu lahir dari hati yang sangat terjajah, dari hati yang sangat teramat sakit,
di Eropa, di mana bangsawan dan tuan tanah atau baron yang bekerja sama kemudian mengkooptasi bahkan menjajah rakyatnya agar rakyatnya termiskinkan dan di dalam genggaman oligarki. Kemudian terbentuklah partai politik ya di abad 14 itu oleh the ruling class, yakni adalah mahasiswa pelajar ya, pemuda pelajar maksud kami, dan para cerdik cendekia. Ya, ini demokrasi. Sedangkan di dalam kewenangan amanah Allah itu tergambar di dalam persidangan Badan Usaha Penelitian untuk persiapan kemerdekaan, ya, usaha-usaha kemerdekaan. Nah kemudian karena kewenangan itu berasal dari Allah, ya, siapapun yang diberikan kewenangan maka maka manusia berapapun dikumpulkan tidak akan mampu untuk mencabutnya, dan siapapun yang diberikan atau yang dicabut kekuasaannya maka tidak akan ada satu orang pun yang mampu untuk menahannya. Ini esensi dari surah ketiga ayat 26. Nah, karena itulah mengingat kewenangan dalam hikmatokrasi itu berasal dari Allah amanahnya, maka tokoh-tokoh bangsa, baik ulama, kaum nasionalis Islam maupun kaum nasionalis yang beragama Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Kristen, sampai dengan aliran kepercayaan, semuanya musyawarah. Jadi yang ditempuh oleh bangsa atau tokoh-tokoh bangsa ketika mendirikan Indonesia yakni adalah dengan cara musyawarah, bukan dengan cara voting. Karena musyawarah tidak mungkin mendatangkan seluruh warga negara Indonesia, apalagi ketika itu masih belum dalam satu ikatan keluarga negara, ya, kewarganegaraan dalam suatu negara Indonesia, maka diwakili itu menjadi niscaya. Dan ini sebelum ya Pancasila dirumuskan, sudah ada namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena itulah maka ciri yang ketiga dari hikmatokrasi adalah keputusan itu mewakili aspirasi rakyat. Jadi apapun yang diputuskan oleh tokoh-tokoh masyarakat itu sangat amat berat sekali pada amanat penderitaan rakyat. Karena itulah aspirasi rakyat yang ada mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, mulai dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, ya, semua itu direngkuh dalam satu kesatuan. Dan dicirikan yang keempat adalah ketika mereka membuat satu keputusan untuk mewakili aspirasi rakyat, maka suara yang didengar itu bukan massa, tetapi suara hati. Karena tidak mungkin ketika itu akan melakukan hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa. Dan masih juga belum memungkinkan sosialisasi apa yang akan dibicarakan di dalam agenda perumusan dasar negara. Karena itulah maka suara hati dari pendiri bangsa itu adalah suara hati yang tulus, yang betul-betul berkhidmat kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan partai-partai itu, ya, meskipun berbasis massa, di dalam hikmatokrasi partai itu lebih profesional. Karena itulah ke depan sistem hikmatokrasi itu berpilar partai profesi. Jadi bukan partai massa. Partai profesi yang jelas adalah masing-masing pekerjaan anak bangsa ini dikumpulkan menjadi 7 golongan fungsional atau 7 golongan karya. Mudah-mudahan panjenengan tidak bosan mendengarkan ini. Ini adalah ide besar dari Bung Karno yang belum pernah diwujudkan. Belum pernah diwujudkan. Karena itulah kami ya secara
akademis berupaya untuk terus-menerus, apalagi di bulan Agustus ini, untuk menggelorakan semangat hikmatokrasi, sehingga kita benar-benar nanti pada gilirannya setelah pemilihan umum 2024 mulai dicanangkan konsep demokrasi, hikmatokrasi itu untuk disosialisasikan dan dicarikan masukan-masukan dari para cerdik cendekia, rohaniawan, dan bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian jika di demokrasi yang keenam itu ada mobilisasi massa, maka di dalam hikmatokrasi yang keenam adalah sosialisasi politik. Ya. Jadi sosialisasi politik itu yang kami maksudkan, ya. Dan ini juga yang dimaksudkan oleh semacam Profesor Mirim Budiarjo, Profesor Mas Fadi Rauf, Profesor Arbi Sanid, Profesor Solihin Abdul Wahab, ya, guru-guru kami yang tercinta. Yang dimaksudkan adalah bagaimana mendidik warga bangsa ini agar melek tersadar dengan kewajiban politik, dengan hak-hak politiknya. Jadi bukan sekedar berhura-hura untuk dukunglah partai ini, cobloslah partai ini, cobloslah nama ini, cobloslah calon ini. Bukan itu. Itu adalah sekedar kampanye. Dan kampanye itu adalah bagian yang sangat kecil sekali dari proses pendidikan politik. Bahkan itu bisa dimasukkan short course politik massal. Namun sosialisasi politik itu terprogram, terstruktur, terencana, ada sisprotapnya. Jadi kalau kita berbicara versi sekolah begitu, ada kurikulum di dalam sosialisasi politik itu. Sehingga masyarakat itu diharapkan semuanya bisa melek politik, melek berkebijaksanaan. Jadi bukan melek untuk saling dukung-dukungan, tidak. Karena di dalam partai politik profesi nanti sudah masing-masing orang tidak sibuk memikirkan bagaimana menggalang massa, tapi sibuk membuat rencana strategis dan membuat rencana kemudian diturunkan menjadi program aksi yang real sesuai dengan bidang partai profesi masing-masing. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara sosialisasi politik, maka sesungguhnya kita juga sedang mempersiapkan wakil-wakil dari masing-masing profesi atau 7 profesi itu, sehingga nanti pada gilirannya di saat kampanye tiba, maka bukan sekali lagi pilihlah saya, pilihlah partai saya, pilihlah partai koalisi saya atau aku gitu ya. Tetapi yang ada adalah inilah program dari partai politik Guru Indonesia, inilah program dari partai Tani Indonesia, inilah adalah program dari Partai Dagang Indonesia dan seterusnya. Sehingga massa itu tidak ada, tetapi yang ada adalah masyarakat. Massa itu tidak terikat pada value, tidak terikat pada nilai-nilai tertentu, tetapi masyarakat itu terikat dengan tradisi adat budaya dan peradaban yang melekat di tengah masyarakat itu. Dan masyarakat itu terbagi dalam profesi-profesi, dimanapun profesi itu atau apapun profesi itu, maka profesi itu tidak saling menistakan satu dengan yang lainnya. Karena betapapun rektor itu memiliki segudang gelar, kemudian cenderung lebih kaya dibanding dengan tukang batu, tukang kayu, tukang mebel, tetapi rektor tetap butuh tukang kayu, tukang batu, tukang mebel. Walaupun diserahkan pembangunannya itu pada pemborong. Nah, dengan demikian maka kita tidak berebut massa. Dan kita ada ketika sosialisasi politik dimantapkan terus-menerus, digulirkan terus-menerus bekerja sama antara insan-insan yang memiliki kredibilitas untuk mendidik kewarganegaraan, mendidik Pancasila, mendidik ilmu politik, maka orang tidak lagi tabu pada politik dan tidak
merasa gelisah dengan inilah tahun politik, tahun yang sangat membayangkan karena ini dan itu dan seterusnya. Tidak demikian. Tapi tahun politik disambut dengan gembira, apalagi umat Islam yang setiap hari membaca Maliki Yaumiddin. Ini adalah core intisari daripada kekuasaan. Al-Malik Al-Quddus As-Salam itu adalah pemegang kekuasaan mutlak tertinggi yang kemudian diberikan kewenangannya kepada wakil-wakil rakyat. Karena itulah yang ketujuh, jika di dalam demokrasi kebenaran suara mayoritas, di dalam hikmatokrasi kebenaran berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, meskipun kitabnya berbeda antara masing-masing agama dan kepercayaan, ratusan kitab suci, ratusan bahkan ribuan tafsir, tetap ketika seseorang warga negara semuanya berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, apalagi yang mewakilinya di dalam lembaga-lembaga eksekutif, termasuk di dalamnya yudikatif dan legislatif, kita katakan mewakili karena apa? Mereka diberikan amanah oleh rakyat dan mereka juga dibayar oleh rakyat. Karena itulah di dalam sistem hikmatokrasi pantang sangat diharamkan untuk sekedar menina bobokkan rakyat, sekedar janji-janji kepada rakyat, sekedar memobilisasi kepada rakyat, sekedar berbagi uang recehan kepada rakyat. Tapi rakyat disiapkan mandiri dalam bidang ekonomi, mandiri dalam bidang politik, mandiri dalam peradaban berbangsa, bernegara berdasarkan Pancasila. Pemirsa, semoga sekelumit perbandingan antar demokrasi dengan hikmatokrasi menggugah nurani kita yang paling dalam, sehingga kita cancut tali wondo saeyak saekofroyo, turut serta memiliki, ikut serta berpartisipasi untuk mewujudkan sistem hikmatokrasi yang menjunjung tinggi hikmat kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Terima kasih atas segala dukungan perhatian Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana telah ditulis pada Lauhul Mahfuz.